Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again with me, Miss Deska. Today is Mathematics Days. Hari ini adalah pelajaran matematika atau harinya matematika ya. To motivate yourself, untuk memotivasi dirimu sendiri, let's say mathematics is easy. Ya, kita ucapkan bahwa matematika itu mudah. Okay, very good. For today, untuk hari ini, we are going to discuss about block graph and pictogram. Hari ini kita akan membahas tentang block graph dan pictogram. Do you still remember? Apa masih ingat? Okay, let's go to the mathematics textbook. Yuk kita ke buku teks bahasa Inggris matematikanya ya. Please prepare your mathematics textbook. Tolong disiapkan buku teks matematikanya and then show to me. Lalu tunjukkan ke Miss Deska. Okay, this one. Very good. Bagus sekali. This is mathematics for second grade of primary school. Ini matematika untuk kelas 2 SD ya. And now, please open your book page 96. Sekarang tolong dibuka bukunya halaman 96. I will share the page on the screen. Ibu akan membagikan halamannya di layar. Please pay attention. Put on your eyes to see, to look at your mathematics textbook or the screen, untuk melihat buku teks atau layar, and put on your ears, lalu dipasang telinganya, to listen to Miss Deska's voice, untuk mendengarkan suara Miss Deska. Okay, come on, let's go. Yuk. Okay, I will share you the screen. Begin from the first page, the first slide. This is page 96. Ini halaman 96 ya. Representing data as block graphs and pictograms to show results. Kita mempresentasikan kembali data dalam bentuk block graph dan pictogram untuk menunjukkan hasil. Okay. On this page, you have this picture and this picture. You have two pictures. Di halaman ini kamu ada dua gambar ya. Picture 1 different with picture 2. Gambar pertama berbeda dengan gambar yang kedua. Which is the block graph? Nah, di buku ditanya, yang mana yang block graph katanya. Which is the pictogram? Yang mana yang pictogram? How many apples do in picture? Ada berapa banyak apel di gambar? How many apples do in picture 2? Ada berapa banyak apel di gambar kedua? What is the same? Apakah sama? Ya, ini tujuannya adalah untuk merecall kembali. Apakah kalian masih mengingat block graph dan masih mengingat pictogram? Karena materi ini sudah kalian pelajari di kelas 1. Oke, let's continue. Yuk kita lanjutkan. Part B, bagian B, recall about pictogram and blockgram. Suruh mengingat kembali tentang pictogram dan blockgram. Look at the picture, then fill in the blank. Kamu disuruh lihat gambar, lalu mengisi titik-titik di sini. Oke, let's see the picture. This is picture number 1. Ini gambar 1 ya. Fruit in Anna's refrigerator. Ini buah-buahan yang ada di kulkasnya si Anne, ya, yang dipresentasikan dalam bentuk dua gambar ini. Gambarnya berbeda. Which one is block graph and which one is pictogram? Oke, kita isi dulu yuk. The picture 1 show example of. Nah, gambar 1 ini menunjukkan apa ya? Yes, very good. This is pictogram. Ya, yang kayak gini nih namanya pictogram ya. Di pictogram ada kolom. Jumlah kolomnya disesuaikan dengan jumlah variannya. Ya. The number of column is equal to the number of the variety. Ya.
Jadi kalau di sini buahnya ada 3 macam, maka kolomnya dibuat 3 macam masing-masing untuk tiap tipe buah. Ada orange, apple, dan mango. Ini yang disebut pictogram. Pictogram terdiri dari kolom-kolom, lalu kamu berikan nama varietasnya atau variasinya, lalu menggambar varietas itu di masing-masing kolom sesuai dengan jumlahnya, kuantitinya. Okay. Now continue. Let's continue the picture number 2. Kita lanjutkan ke gambar yang kedua. Picture 2 shows example of blah blah blah. Gambar 2 menunjukkan contoh apa ya? This one is picture 2. Yes. Very good. Ya, bagus sekali. Ini adalah block graph. Ya, betul sekali, ini adalah block graph. Saat kamu melihat block graph, yang harus kamu ingat adalah di block graph ada blok-blok nih atau balok-balok nih, ya. Lalu ada 2 garis, garis yang horizontal yang mendatar dan garis vertikal. Garis horizontal menunjukkan varietas bendanya atau varietas datanya, dan yang ke atas menunjukkan kuantiti dari varietasnya. Oke, ya di sini apple atau apple ya ada 3 di refrigeratornya N, maka bloknya dibuat 3. 1, 2, 3 blocks. It means the apple is 3. Sorry, apples are 3. Jadi menunjukkan bahwa apelnya ada 3, and so on, dan begitu pun seterusnya. Oke. Part C on the page of 97, bagian C, halaman 97. Represent and interpret data as block graph. Kamu mempresentasikan kembali dan mengartikan data dalam block graph. Number 1, read the problem as data. Baca masalah sebagai data. Then, make data in block graph. Lalu buat datanya ke dalam bentuk block graph. Use your ruler. Kamu disuruh menggunakan penggaris ya. Karena kamu harus membuat block graph. Lihat contohnya yang ini. Maka kamu akan membuat garis yang vertikal dan horizontal dan membuat blok-blok. It will need ruler. Makanya kamu akan membutuhkan penggaris. Oke, A. Andy's family go to beach. Keluarganya Andy pergi ke pantai. They bring some things to the beach. Mereka membawa beberapa perlengkapan untuk ke pantai. The number of things shows in the picture below. Beberapa benda tersebut ditunjukkan di gambar di bawah ini. Oke. Ball, 2, can, 3, slippers, 5, eyeglasses, 4, serving board, 1. Tugasmu adalah membuat block graph berdasarkan data ini. Caranya gimana? Ya, pertama-tama kamu kasih di sini judulnya, title. Give the title here. Write the title here. Tulis judulnya di sini. Things that you bring to the beach. Boleh di sini, atau Andy's family's things that bring to the beach. Atau keluarga Andy membawa apa ke pantai. Tulis sini titlenya. As you want it as a title. Sebagaimana kamu menginginkannya sebagai judulnya, terserah. Oke, and then you make 2 lines. Lalu kamu membuat 2 garis. First, horizontal line. Yang pertama membuat garis horizontal yang mendatar. And give the name of the variety. Lalu memberikan nama varietasnya atau variannya. Yaitu ada berapa nih?
1, 2, 3, 4, 5. 5 varieties. Jadi ada 5 ya, ada ball, and then can, and then sleepers, and then eyeglasses, and then serving bird. Okay, 5 varieties. Ada 5 varietas ya, ada variannya. And then the second line is a vertical line. Yang kedua adalah garis yang ke atas ya. Ya, yang ke atas menunjukkan quantity. Okay, the vertical line show the number of the quantity of the variant. Jadi menunjukkan jumlah variannya ada berapa. Ball 2. Jadi nanti ball di sini bola, kamu buat bloknya 2. As the picture number 2, seperti gambar nomor 2. Because this is block graph, karena yang ini adalah block graph. Picture number 2 is block graph. Ya, gambar yang kedua adalah block graph. Jadi kamu membuat data ini seperti ini di kolom ini. Okay? Okay, very good. I know you will do them correctly. Ibu percaya kamu bisa mengerjakan mereka dengan sangat baik. Okay? And please do the part B dan juga mengerjakan bagian B-nya ya. Okay, very good. Thank you. Let's go to the next slide or the next page. Yuk kita ke halaman dan slide berikutnya. This is page 98. Ini adalah halaman 98. Number 2. Interpret data from the block graph below. Kamu disuruh membaca atau menginterpretasikan data dari block graph di bawah ini. Fill in the blank. Lalu kamu suruh mengisi titik-titiknya. Ya. Oke. Fungsi dari block graph atau pictogram adalah kamu memasukkan data ke dalam block graph sehingga mudah dibacanya. Ini jadi lebih simpel ya, ketimbang data yang seperti ini bacanya orang merasa akan lebih sulit ketimbang harus membaca bentuk seperti ini, lebih mudah. Lori ada ada 2. Baiknya ada 3. Jadi lebih mudah. Oke. Let's fill the blank. Yuk kita isi titik-titiknya yuk. How many students did ride a bike? Nah, kata intinya ada di bike ya. Nah, kamu cari di block graph kata bike. Nah, di sini nih bike. How many? How many? Ada berapa banyak yang naik sepeda? Kita lihat. Bike ada berapa nih bloknya? 1, 2, 3. Lihat di sini nih, di barisan ketiga untuk yang vertical line. Untuk di garis yang ke atas atau vertical line, dia menunjukkan jumlahnya. Ya, dia menunjuk ketiga sesuai dengan bloknya. Blok 1, 2, 3, 3. So, jadi kamu menulis 3-nya di sini. Ya, cara membacanya atau menginterpret data dari block graph. Ya, tolong kerjakan sisanya. Please do the rest. Okay, thank you. Let's go to part D. Sekarang ke bagian D. Represent and interpret data as pictogram. Kamu disuruh mempresentasikan kembali dan mengartikan data dari pictogram. Pictogram yang kayak apa ya? Tadi sudah dibahas ini. Kalau gambar kedua adalah block graph. Jadi gambar yang pertama adalah pictogram with picture with a drawing of the variant and the name of the variant and also the column. Jadi di pictogram itu ada gambar variannya, ada nama variannya, dan juga ada kolom-kolom. Oke, let's go back to page 98. Yuk kita kembali ke halaman 98. Read the problem as data. Bacalah masalah-masalah ini sebagai data. And then make data in pictograms. Lalu buatlah data ke dalam bentuk pictograms. Use your ruler. Gunakan penggarismu. You can use symbol like this to make pictogram. Kamu bisa menggunakan simbol
kupu-kupu ini untuk membuat pictograms. Okay, this is the problem as data. Ini adalah masalahnya dan sebagai data. Miss Aisyah has a flowers garden. Katanya Miss Aisyah punya sebuah kebun bunga. There are 5 butterflies on orchid. Di sana ada 5 kupu-kupu di atas anggrek. There are 1 butterfly on jasmine. Lalu juga ada 1 kupu-kupu di atas jasmine. There are 7 butterflies on sunflowers. Lalu ada 7 kupu-kupu di bunga matahari. And there are 3 butterflies on roses. Lalu ada 3 kupu-kupu di atas bunga mawar. Oke, let's make pictogram from this data. Yuk kita buat pictogram berdasarkan data yang ini. Oke, let's count the variant, the number of the variant. Kita hitung dulu berapa jumlah varian bunganya. Oke, orchid 1, jasmine 2, sunflower 3, and roses 4. So there are 4 flowers or 4 kinds of flowers. Jadi di sini ada 4 jenis bunga ya. So you have to make 4 column for each kind of flowers. Jadi kamu harus membuat 4 kolom ya. Kolomnya boleh yang ke atas atau kolomnya boleh ke bawah ya. Kita buat kolomnya 4. Kolom untuk orchid, kolom untuk jasmine, kolom untuk sunflower, dan kolom untuk roses. Ya, nanti tinggal di kolom orchid kamu membuat 5 kupu-kupu dengan simbol ini. Lalu untuk di kolom jasmine kamu membuat 1 simbol kupu-kupu karena di sini tulisannya 1 kupu-kupu. Di kolom sunflower kamu membuat 7 simbol kupu-kupu. Dan di kolom mawar, kamu membuat 3 kupu-kupu. Oke. Don't forget to write the title first. Jangan lupa nulis judulnya dulu di sini. Oke? Oke. You may use a flower garden as a title. Kamu bisa juga menggunakan judulnya a flower garden or anything else as a title. Atau apa saja untuk menjadi judul, but must be relevant with the data. Tapi harus relevan dengan datanya ya. Oke, let's go to page 99. Yuk kita ke halaman 99. Second, read the pictograms, then answer the questions below. Bacalah piktogram ini, lalu jawablah pertanyaan. Nah, sekarang piktogramnya sudah disediakan. Kita harus menginterpret data dari piktogram. Oke. Stuffed animals owned by students. Name. Ini nama-nama muridnya ya. Jadi piktogram boleh dibuat kolomnya ke bawah atau ke atas atau ke samping. Silakan. Ya, di sini nama siswanya atau studentnya ada Sarah, Billy, and Jess. So we make there are 3 kolom. Jadi karena siswanya ada 3, maka ada 3 kolom. This is interpret the number of the stuffed animal that the student own. Jadi yang ini menunjukkan jumlah stuffed animal yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Oke, let's read the note. Ada catatannya di sini. This picture is equal to 2 stuffed animal. Jadi tiap gambar ini berarti 2 ya bendanya ya. Jadi kalau Sarah punya berapa ya? Karena setiap ini 2, maka 2 tambah 2 jadinya 4. Oke, let's answer the question. I will try number 1. Ibu akan coba nomor 1. How many? How many? Berapa banyak stuffed animal does Sarah have? Ulang ya. How many? Berapa banyak stuffed animals does Sarah have? Berapa banyak katanya stuffed animal yang dipunyai Sarah? Kita hitung yuk. Tiap
satu gambar ini artinya 2. Jadi lihat Sarah di sini punya 2 ini. Jadi masing-masing 2, 2 ditambah 2 jadi berapa ya? 2 plus 2 is equal to, yes, 4. So, Sarah have 4 stuffed animals. Okay, very good. Please do the rest. Tolong kerjakan sisanya. Number 2 to number 7. Dari nomor 2 sampai nomor 7. Okay, very good. I know you will do them correctly. Ibu yakin kamu bisa mengerjakannya dengan betul. Okay, now make the conclusion of our study for today. Kita buat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar tentang apa ya tadi? Ya, kita sudah belajar tentang pictogram with columns and picture of the variant dan gambar dari variannya, and the variant quantity dan jumlah dari variannya masing-masing. Okay, and we also talk about and learn about block graph, dan kita juga belajar tentang block graph ya. Block graph like this, seperti ini. There are 2 lines, ada 2 garis, vertical lines and horizontal lines and vertical lines. Ada 2 garis, horizontal line to describe the variant, garis yang mendatar untuk menggambarkan jenis-jenis variannya, dan the vertical line show the number of the quantity of the variant. Dan garis yang ke atas ini untuk menunjukkan jumlah banyaknya varian. Okay, like this. Okay, and we also learned about how to interpret data from the pictogram and block graph. Dan kita juga sudah belajar membaca data dari pictogram dan block graph. Okay, that's all my presentation for today. Okay, thank you for listening my explanation. I hope you understand my explanation. Ibu harap kamu memahami penjelasan Ibu, and keep the spirit, tetap semangat, and we end this discussion by saying hamdalah. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you and see you. Bye bye.